Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kita lanjut lagi pada aliran filsafat pendidikan progresivisme. Aliran filsafat pendidikan progresivisme ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar di masa yang akan datang. Jadi ada satu pengetahuan yang disebut kadaluarsa atau tidak berlaku lagi di kemudian hari. Nah, pendidikan harus terpusat pada anak, bukannya memfokuskan pada guru atau bidang matan. Jadi tekanannya pada peserta didik. Nah, progresivisme merupakan pendidikan yang berpusat pada siswa dan memberi penekanan lebih besar pada kreativitas. Aktivitas belajarnya naturalistik, hasil belajarnya pada dunia yang nyata, dan juga pengalaman dilihat pada teman sebayanya. Sedangkan kurikulumnya bersifat luas atau fleksibel dan terbuka atau selalu bisa diubah dan dibentuk sesuai dengan zamannya. Dengan core kurikulum mengandung ciri-ciri integrated kurikulum atau mata pelajaran yang terintegrasi dalam unit. Sedangkan metode yang diutamakan yaitu problem solving, pemecahan masalah. Nah, beberapa tokoh dalam aliran ini adalah George Axel, William U. Stanley, Ernest Bailey Lawrence, B. Thompson, dan Friedrich Neff. Kemudian saudara yang dikasih Tuhan, kita berlanjut pada aliran filsafat esensialisme. Aliran filsafat esensialisme adalah suatu filsafat pendidikan konservatif yang pada mulanya dirumuskan sebagai suatu kritik pada tren-tren progresif di sekolah-sekolah. Mereka berpendapat bahwa pergerakan progresif telah merusak standar-standar intelektual dan moral di antara kaum muda. Esensialisme adalah pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban dan umat manusia. Idealisme dan realisme adalah aliran filsafat yang membentuk corak esensialisme. Jadi beberapa tokoh dalam aliran ini diantaranya George Wilhelm Friedrich Hegel, William Buckley, Thomson Briggs, Friedrich Breed, dan Isaac Kandel. Kemudian kita lihat lagi filsafat pendidikan perennialism. Perennialism lahir sebagai suatu reaksi terhadap pendidikan progresif yang menekankan perubahan dan sesuatu yang baru. Perennialism berasal dari kata perennial yang berarti abadi, kekal, atau selalu ada. Kaum perennialis berpendapat bahwa pendidikan harus lebih banyak mengarahkan pusat perhatiannya pada kebudayaan ideal yang telah teruji dan tangguh. Jadi pendidikan sebagai jalan kembali atau proses mengembalikan keadaan manusia sekarang seperti dalam kebudayaannya yang ideal. Tokoh perennialism diantaranya seperti Plato, tujuan yang mengemukakan tujuan utama pendidikan adalah membina pemimpin yang sadar akan asas normatif dan melaksanakan dalam semua aspek kehidupan. Sedangkan tokoh yang kedua adalah Aristoteles, di mana dia mengemukakan pentingnya pembentukan kebiasaan pada tingkat pendidikan usia muda dalam menanamkan kesadaran menurut aturan moral. Kemudian Thomas Aquinas mengemukakan gagasannya bahwa pendidikan menuntun kemampuan-kemampuan yang masih tidur menjadi aktif atau nyata tergantung pada kesadaran tiap-tiap individu. Dalam hal ini, guru ya dalam konteks pengaplikasian pendidikan, filsafat pendidikan, perennialism, guru bertugas menolong membangkitkan potensi yang masih tersembunyi dari anak agar menjadi aktif dan menjadi nyata kembali. Kemudian kita lanjut kepada filsafat pendidikan rekonstruksionalisme. Filsafat pendidikan
rekonstruksionisme merupakan kelanjutan dari gerakan progresivisme. Dalam konteks filsafat pendidikan, rekonstruksionisme merupakan suatu aliran yang berusaha merombak tata susunan hidup kebudayaan yang bercorak modern. Aliran rekonstruksionisme berkeyakinan bahwa tugas penyelamatan dunia merupakan tugas semua umat manusia. Karenanya, pembinaan kembali daya intelektual dan spiritual yang sehat melalui pendidikan yang tepat akan membina kembali manusia dengan nilai norma yang benar demi generasi yang akan datang. Sehingga terbentuklah dunia baru dalam pengawasan umat manusia. Berikutnya kita masuk ke dalam aliran atau mazhab dan filsafat pendidikan, yaitu filsafat pendidikan empirisme. Tokoh aliran empirisme adalah John Locke, filsafat Inggris, seorang filsuf Inggris maksud saya, yang hidup pada tahun 1632 sampai 1704. Menurut aliran ini, pendidikan sebagai faktor luar memegang peranan sangat penting. Sebab pendidikan menyediakan lingkungan pendidikan bagi anak. Dan anak akan menerima pendidikan sebagai pengalaman. Yaitu pengalaman tersebut akan membentuk tingkah laku, membentuk sikap, serta membentuk watak anak sesuai dengan tujuan pendidikan yang diharapkan. Kelemahan aliran ini adalah hanya mementingkan pengalaman. Ya. Sedangkan kemampuan dasar yang dibawa anak sejak lahir dikesampingkan. Padahal ada anak yang berbakat dan berhasil meskipun lingkungan tidak mendukungnya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam filsafat pendidikan nativisme. Filsafat pendidikan nativisme dipelopori oleh tokoh-tokoh natif, yaitu seperti Schopenhauer. Schopenhauer adalah seorang filosof Jerman yang hidup pada tahun 1788 sampai 1880. Aliran ini berpandangan bahwa perkembangan individu ditentukan oleh faktor bawaan sejak lahir, di mana faktor lingkungan kurang berpengaruh terhadap pendidikan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, hasil pendidikan ditentukan oleh bakat yang dibawa sejak lahir. Dengan demikian, menurut aliran ini, keberhasilan belajar ditentukan oleh individu itu sendiri. Jadi nativisme berpendapat bahwa jika anak memiliki bakat jahat dari lahir, ia akan menjadi jahat. Dan sebaliknya juga, jika anak memiliki bakat baik, ia akan menjadi baik. Jadi dalam hal ini pendidikan anak yang tidak sesuai dengan bakat yang bawa tidak akan berguna bagi perkembangan anak itu sendiri. Begitu pemahaman dari filsafat pendidikan nativisme. Semacam lebih ke arah nasib. Ya. Jadi orang tidak dapat lagi dirubah karena sudah dari sananya begitu. Nah, yang menjadi tugas Anda adalah mana yang memilah, ya, mana yang bagian-bagian dari filsafat nativisme yang dapat kita pakai untuk pengembangan pendidikan Kristen dan mana yang dapat kita buang, yang tidak dapat kita terapkan dalam pendidikan pengembangan pendidikan agama Kristen seperti yang telah dilakukan oleh tokoh-tokoh pendidik Kristen pada gereja abad mula-mula. Tadi saya katakan bahwa mereka mencoba meminjam atau mencoba membangun filsafat pendidikannya dengan meminjam filsafat yang berasal dari filsafat Yunani Romawi, tetapi mereka secara cerdas memilah mana yang boleh diterapkan dalam kekristenan dan mana yang tidak boleh diterapkan dalam kekristenan. Kemudian kita masuk lagi kepada filsafat pendidikan konvergensi. Sebagai aliran dalam filsafat pendidikan, filsafat pendidikan konvergensi dikenal tokoh utamanya adalah William Stem. William Stem ini adalah seorang tokoh pendidik Jerman yang hidup tahun 1871 sampai 1939. Aliran dari konvergensi merupakan kompromi atau kombinasi dari aliran nativisme dan empirisme.
Nah, aliran ini berpendapat bahwa anak lahir di dunia ini telah memiliki bakat baik dan buruk. Sedangkan perkembangan anak selanjutnya akan dipengaruhi oleh lingkungannya. Anak yang mempunyai pembawaan baik dan didukung oleh lingkungan pendidikan yang baik akan menjadi semakin baik. Sedangkan bakat yang dibawa secara sejak lahir tidak akan berkembang dengan baik tanpa didukung lingkungan yang sesuai bagi perkembangan bakat itu sendiri. Sebaliknya, lingkungan yang baik tidak dapat menghasilkan perkembangan anak secara optimal jika ia tidak didukung oleh bakat baik yang dibawa anak itu. Dengan demikian, aliran konvergensi menganggap bahwa pendidikan sangat bergantung pada faktor pembawaan atau bakat dan lingkungannya. Kemudian kita melanjut lagi pada filsafat pendidikan konstruktivisme. Gagasan pokok aliran ini diawali oleh Giambattista Fio, seorang epistemolog yang berasal dari Italia. Ia dipandang sebagai cikal bakal lahirnya konstruksionisme. Ia mengatakan bahwa Tuhan adalah pencipta alam semesta dan manusia adalah tuan dari ciptaan itu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, aliran ini menegaskan bahwa pengetahuan mutlak diperoleh dari hasil konstruktif, kognitif, dalam diri seorang melalui pengalaman yang diterima lewat panca inderanya, yaitu indera penglihatan, pendengaran, peraba, penciuman, dan perasa. Nah, aliran ini menolak adanya transfer pengetahuan yang dilakukan dari seorang kepada yang lain dengan alasan pengetahuan bukan barang yang bisa dipindahkan. Sehingga jika pembelajaran ditujukan untuk mentransfer ilmu, perbuatan itu dianggap akan menjadi sia-sia saja. Nah, di Indonesia banyak guru yang seperti ini, maupun dosen atau pendidik-pendidik yang seperti ini, yang hanya bersifat mentransfer isi pikirannya kepada isi pikiran si peserta didik, memaksakan apa yang dia tahu kepada pengetahuan peserta didik. Di luar itu, peserta didik dianggap gagal apabila peserta didik itu tidak mampu menerima secara utuh apa yang ada dalam pikiran daripada pendidikan itu sendiri. Nah, dalam hal ini Anda harus hati-hati. Nah, sebaliknya kondisi ini akan berbeda jika pembelajaran ini ditunjukkan untuk menggali pengalaman-pengalaman daripada peserta didik itu sendiri. Kemudian, kalau Anda melihat buku saya dalam buku yang saya terbitkan, Filsafat Pendidikan dan Pendidikan Agama Kristen, George Knight membagi studi filsafat pendidikan ke dalam 5 kategori utama, yaitu filsafat pendidikan yang bersifat tradisional atau idealisme, realisme, atau naturalisme, dan neo-skolatisme. Kemudian kelompok kategori yang kedua, sebagaimana pembagian filsafat pendidikan yang dibangun oleh George Knight, adalah filsafat pendidikan modern. Filsafat pendidikan modern ini terdiri dari filsafat pragmatisme dan filsafat eksistensialisme. Sedangkan bagian yang ketiga, filsafat pendidikan kontemporer, kelompok filsafat pendidikan kontemporer. Kelompok filsafat pendidikan kontemporer ini diantara lain dikenal dengan filsafat pendidikan progresivisme, filsafat pendidikan humanisme, filsafat pendidikan perennialisme, filsafat pendidikan esensialisme, filsafat pendidikan rekonstruksionisme, dan filsafat pendidikan behaviorisme. Kelompok filsafat pendidikan yang keempat, sebagaimana yang dibagi oleh George Knight dalam studinya, adalah kelompok filsafat pendidikan analitis atau analytic philosophy of education. Kemudian kelompok yang kelima, kelompok yang terakhir, George Knight membaginya ke dalam filsafat pendidikan postmodernisme. Nah, kita lihat satu persatu kelompok filsafat pendidikan sebagaimana yang dibagi oleh George Knight. Pertama, filsafat pendidikan tradisional. Filsafat pendidikan tradisional, jenis aliran filsafatnya dikenal dengan idealisme. Sedangkan metafisika yang pelajari
ya, atau yang dikembangkan pada filsafat pendidikan tradisional idealisme ini lebih bersifat pada pikiran, ide, roh, dan gambaran mental sebagai realitas. Sedangkan epistemologinya berisi kebenaran dalam bentuk ide. Sedangkan aksiologinya yang bernilai ialah ide, pemikiran, nilai dalam tataran yang ideal. Konsep pendidikannya adalah di mana pertama, tujuan pendidikan membentuk peserta didik berpikir, membangun ide gagasan. Kemudian guru harus tampil di sini sebagai pribadi yang berbobot dengan gagasan-gagasan dan ide-ide. Kemudian studi konsep teori yang dipandang cemerlang di masa lalu sangat ditekankan. Jadi biasanya mengulang-ulang ya prestasi-prestasi ya atau ide-ide cemerlang di masa lalu. Nah, dalam hal ini khotbah sebagai ditekankan model metode-metode pembelajaran bersifat semacam memberi khotbah, ceramah, diskusi, ya itu menjadi tekanan yang sangat diminati dalam filsafat pendidikan tradisional, ya dalam aliran filsafat idealisme. Filsafat kemudian pendidikan tradisional yang kedua adalah jenis aliran filsafat realisme atau naturalisme. Metafisikanya di mana realitas ditemukan dalam dunia kebenaran yang tunduk kepada hukum-hukum alam. Sementara epistemologinya adalah di mana kebenaran adalah sesuatu yang dapat diobservasi, terukur, tidak ada kebenaran di luar itu. Jadi penilaian lebih bersifat eksperimental. Aksiologinya nilai bersumber dari alam, dapat diselidiki, etika didasarkan pada hukum alam, jadi keindahan harmoni dengan alam. Jadi biasanya pendidik lebih senang mengharmonikan pendidikan dengan alam. Nah, beberapa konsep pendidikan yang lahir dari aliran filsafat realisme atau naturalisme ini adalah biasanya tujuan pendidikan diupayakan agar memampukan peserta didik menggunakan penginderaannya menyelidiki alam dan hukum-hukum alam. Dalam hal ini guru harus tampil sebagai penyelidik dan sebagai ilmuwan. Studi sains sangat ditekankan dalam aliran filsafat realisme naturalisme ini. Ya, jadi studi sainsnya berupa penelitian kuantitatif dan statistik. Cara belajar metode yang digunakan dalam aliran filsafat realisme ini mana cara belajar aktif dan penyelidikan serta membangun gagasan-gagasan dalam karya wisata dan kemudian dikembangkan. Kemudian kita lihat lagi filsafat pendidikan tradisional di mana jenis aliran filsafatnya adalah neoskolatisme atau Thomisme yang dikenal dengan Thomisme. Metafisikanya adalah realismenya dilihat di mana Tuhan sebagai supranatural, ya akal budi dan alam yang sifatnya permanen. Jadi yang disebut realisme itu Tuhan, ya. Tapi Tuhan itu bersifat supranatural. Kemudian realisme yang berikut adalah akal budi, realisme yang berikut adalah alam yang sifatnya permanen. Nah, kita lihat epistemologi. Epistemologi neoskolatisme atau Thomisme, di mana kebenaran dapat diperoleh melalui rasio dan wahyu. Jadi pengetahuan sintetis didapat melalui nalar dan penyelidikan akan alam semesta ini. Pendekatan deduktif dan induktif dalam keilmuan dikembangkan juga terbuka kepada intuisi. Jadi kebenaran itu mempunyai tingkatan atau hierarki. Dimulai dari yang terendah itu kebenaran nalar. Nah, kemudian aksiologinya adalah apa yang baik dan bernilai harmoni dengan akal budi. Pikiran harus mengendalikan moral dan perbuatan. Konsep pendidikan daripada neoskolatisme atau Thomisme ini adalah di mana pendidikan bertujuan untuk membimbing anak cerdas dan mengenal Tuhan
Nah, kemudian potensi akal budi anak didik harus dikembangkan. Dalam hal ini iman dan nalar berjalan dapat dipadukan bersamaan atau dibuat beriringan. Jadi orang yang beriman harus mampu bernalar. Orang yang bernalar harus memiliki iman. Kemudian konsep pendidikan yang berikut adalah guru berperan aktif sebagai ahli, ya, yang mampu mengembangkan kemampuan nalar anak didiknya agar sanggup berpikir kritis, tajam. Kemudian guru menentukan apa yang harus dipelajari anak didik dalam pendidikan ataupun teologi gereja. Guru lebih banyak berperan seperti dalam mengembangkan pendidikan aliran neo-skolatisme ini sendiri. Kemudian kita lihat lagi filsafat pendidikan tahapan yang kedua, pembagian yang kedua dari Josh Knight, yaitu filsafat pendidikan modern. Filsafat pendidikan modern, jenis aliran filsafatnya adalah eksistensialisme yang dipelopori oleh Søren Kierkegaard, Nietzsche, Karl Jasper, Martin Heidegger. Kemudian juga jenis aliran filsafat eksistensialisme ini melahirkan filsafat humanistik individual yang berbasis pada individu. Metafisika daripada filsafat aliran eksistensialisme ini adalah realitas pada eksistensi individunya. Jadi yang disebut dengan realitas pada keberadaan daripada individu. Apabila individu tidak menunjukkan keberadaan, maka dia tidak disebut nyata ada di dunia ini. Eksistensi mendahului esensi. Jadi kepedulian pada masa who am I dan makna. Manusia selalu berhadapan dengan realitas dan membuat pilihan dan makna pribadi. Ya, atau yang disebut dengan istilah personal choice. Ya, Anda dan personal meaning, personal choice dan personal meaning. Sementara epistemologi dari eksistensialisme ini adalah di mana kebenaran hanya sebuah pilihan pribadi atau bersifat tidak objektif. Manusia membuat makna dalam dirinya sesuai dengan otoritasnya, sehingga kebenaran adalah hasil dari perjumpaan pribadi dengan sesuatu atau dengan seseorang. Aksiologinya ditekankan pada nilai sumber dari individunya saja. Apa yang dipilih dan yang diputuskan baik bagi dirinya. Jadi kebaikan tidak bersumber dari otoritas di luar diri manusia. Kebaikan ialah kebebasan menentukan. Jadi sikap baik ialah bila bertindak sesuai pilihan pribadi, apapun konsekuensinya. Jadi sesuatu itu tidak bergantung kepada selera pribadi. Jadi nilainya lebih kepada relativisme, ya, tergantung kepada pribadi orang itu sendiri. Baik buruknya tergantung pada pilihan dari seseorang sendiri. Jadi kebenaran menjadi menjadi tidak ada kepastiannya. Kemudian konsep pendidikannya adalah menolak konsep pendidikan idealisme, realisme dan pragmatisme sebelumnya, menolak keutamaan sekolah sebagai agen pendidikan utama. Dalam aliran eksistensialisme, pendidikan bertujuan membebaskan manusia dari tekanan dan keterikatan sosial dan menemukan realisasi diri secara maksimal. Di dalam hal ini, pendidikan membantu anak didik menyadari dirinya sebagai pribadi yang memilih. Kemudian kita lihat lagi dalam jenis aliran filsafat pragmatisme dalam filsafat pendidikan modern. Filsafat pendidikan pragmatisme seperti dipelopori oleh Charles Peirce, William James, John Dewey, atau sering disebut juga dengan filsafat humanistik sosial, ya, atau berbasis kepada masyarakat, pendidikan yang berbasis kepada masyarakat. Metafisika daripada filsafat pragmatisme, filsafat pendidikan pragmatisme maksud saya adalah di mana realitas ditemukan dalam pengalaman manusia, sifatnya relatif dan subjektif. Probability atau probabilitas, ya. Realitas senantiasa mengalami perubahan dan bersifat tidak permanen atau yang disebut dengan istilah adjustment.
atau penyesuaian. Jadi orang menyesuaikan diri pada keadaan tertentu atau yang disebut dengan adaptasi. Epistemologinya adalah di mana pengetahuan berakar pada pengalaman. Jadi manusia bukan saja mengetahui tetapi aktif membentuk pengetahuan. Jadi pengetahuan sifatnya publik objektif, sedangkan keyakinan sifatnya lebih pada subjektif atau private. Kebenaran sifatnya menjadi relatif dan selalu berubah. Aksiologinya adalah nilai bersumber dari masyarakat atau sosiologis. Jadi apa kata masyarakat, apa kata orang, apa pandangan masyarakat yang umum. Kemudian nilai selalu berubah, tidak mengikat kekal, karena masyarakat juga berubah. Nah, kebaikan ialah apa yang berlaku di masyarakat. Ya, tergantung pada tatanan sosial sebagai normanya. Dari 10 hukum Taurat, 5 yang terakhir dianggap bernilai masyarakat. Jadi estetika berdasarkan selera masyarakat atau social taste. Nah, konsep pendidikannya adalah di mana pendidikan pragmatis bertujuan untuk memampukan anak didik hidup di masyarakat, membentuk pengetahuan yang menjawab kebutuhan sosial. Jadi kalau ada lembaga pendidikan yang selalu berorientasi pada pelayanan sosial atau gereja yang berorientasi pada pelayanan sosial, dapat kita pastikan bahwa lembaga pendidikan ini atau gereja ini beraliran filsafat pragmatisme. Ya. Nah, dalam hal ini guru berperan sebagai rekan dialog peserta didik menghadapi kenyataan hidup. Jadi murid belajar apa yang dibutuhkan dan diminatinya. Metode dan kompetensi pemecahan masalah dan partisipatif lebih diutamakan dalam aliran filsafat pragmatisme. Kemudian kita lanjut kepada pengelompokan yang ketiga, sebagaimana yang dikelompokkan oleh Josh Knight, itu kelompok filsafat pendidikan kontemporer. Josh Knight lebih melihatnya ke arah teori pendidikan dalam pendidikan kontemporer. Ya, dia menganggap teori pendidikan sebagai pengaruh filsafat pendidikan sebelumnya atau teori pendidikan kontemporer adalah teori pendidikan yang dikembangkan pada teori pendidikan yang sudah ada sebelumnya atau dari teori pendidikan tradisional sebagai pengaruh filsafat pendidikan sebelum tradisional dan sesudah modern. Jadi ada dua acuan daripada teori pendidikan filsafat kontemporer itu. Yang pertama mengacu pada pendidikan tradisional atau mengacu pada teori pendidikan tradisional dan juga mengacu pada teori pendidikan modern. Itu yang disebut dengan filsafat pendidikan kontemporer. Contoh-contoh daripada filsafat atau aliran-aliran filsafat pendidikan kontemporer yang lebih dikenal diantaranya aliran filsafat progresivisme. Ya, aliran daripada filsafat progresivisme ini adalah buah dari atau yang dihasilkan dari filsafat pendidikan atau dihasilkan dari filsafat pragmatisme, itu maksud saya. Kemudian aliran yang berikut dalam filsafat pendidikan kontemporer adalah humanisme, filsafat pendidikan humanisme. Filsafat pendidikan humanisme adalah lahir dari pengaruh psikologi psikoanalitis. Kemudian aliran yang ketiga adalah aliran filsafat pendidikan perennialism. Aliran filsafat pendidikan perennialism ini adalah buah dari filsafat neoskolatisisme. Ya. Kemudian aliran filsafat pendidikan yang keempat adalah aliran filsafat pendidikan esensialisme. Aliran filsafat pendidikan esensialisme ini adalah buah dari filsafat idealisme. Kemudian aliran filsafat pendidikan yang ketiga dalam filsafat pendidikan kontemporer adalah aliran filsafat pendidikan rekonstruksionisme. Nah, aliran filsafat pendidikan rekonstruksionisme ini adalah buah dari filsafat realisme atau naturalisme. Dan yang terakhir, aliran daripada pendidikan kontemporer yaitu filsafat pendidikan postmodernisme yang terkait dengan humanisme dan rekonstruksionisme. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita coba lihat satu persatu tujuan
progresivisme, humanisme dalam aliran pendidikan kontemporer ini secara satu persatu. Kita mulai dari aliran filsafat pendidikan progresivisme. Aliran filsafat pendidikan progresivisme mengemukakan tujuan pendidikannya untuk membentuk anak didik yang mampu hidup dalam masyarakat. Jadi pendidikannya bertolak dari anak didik yang dimaksud adalah anak didik yang sedang belajar. Nah, ada anak didik dipahami sebagai pribadi yang mandiri. Ya, jadi kalau yang disebut dengan anak didik adalah orang yang bisa mandiri, orang yang aktif dan penuh minat, bukan orang yang pasif. Itu kategori anak didik dalam aliran filsafat pendidikan progresivisme. Anak didik bukanlah pribadi yang harus senantiasa bergantung kepada orang lain. Kemudian pandangannya terhadap guru, pandangan aliran filsafat pendidikan progresivisme tentang guru, di mana guru berperan sebagai penasehat, pembimbing, juga semacam rekan perjalanan anak didik, bukan sebagai pribadi yang otoriter dan pengatur. Kemudian guru dipahami sebagai yang tidak boleh mengharuskan anak didik menerima gagasan yang dianggap perlu ya oleh si guru atau yang dianggap absolut oleh si guru. Tidak ada yang absolut. Ya. Kemudian kurikulum, pandangannya tentang kurikulum, pandangan filsafat pendidikan progresivisme tentang kurikulum, di mana yang harus dipelajari anak harus bersesuaian dengan masalah dan kebutuhan di masyarakat yang sedang ada di masyarakat. Jadi orang didik untuk dapat mengatasi atau dapat menjawab kebutuhan-kebutuhan di mana di tengah-tengah masyarakat di mana peserta didik itu tinggal. Kemudian metode progresivisme ini adalah di mana kegiatan di kelas syarat dengan pemecahan masalah atau problem solving. Jadi bukan menguasai informasi yang diajarkan oleh guru atau yang ditulis dalam buku sumber. Jadi suasana belajar lebih pada kooperatif atau kerjasama dan lebih pada demokratis atau politik pembelajaran. Kemudian aliran filsafat pendidikan kontemporer yang kedua adalah humanisme. Humanisme mengemukakan tujuan pendidikannya adalah untuk membentuk peserta didik menjadi dirinya sendiri atau menemukan kemampuan atau potensi dan makna dirinya. Pandangan humanisme atau pandangan filsafat pendidikan humanisme tentang anak didik, di mana mereka mengemukakan bahwa pribadi yang mempunyai anak didik adalah pribadi yang mempunyai potensi dan kreativitas untuk dikembangkan di sepanjang hayatnya. Kemudian pandangan filsafat pendidikan humanisme tentang guru, mereka mengungkapkan bahwa guru harus berperan sebagai pembimbing, motivator, serta pendamping bagi anak didiknya. Sementara pemahamannya atau teori humanisme tentang kurikulum, di mana yang harus dipelajari, apa yang harus dirasakan anak bagi dirinya. Jadi, apa yang cocok bagi peserta didik, itulah yang harus dipelajari oleh peserta didik. Bukan apa yang cocok bagi gurunya yang harus dipelajari oleh peserta didik. Sedangkan metode menurut humanisme, metode pendidikan menurut filsafat pendidikan humanisme, di mana kelas harus bersifat terbuka. Jadi sekolah harus bersifat bebas dan anak tidak boleh gagal dalam kegiatannya. Itulah sejumlah pandangan-pandangan aliran pandangan pendidikan dari berbagai aliran-aliran filsafat pendidikan. Kiranya Anda dapat lebih mendalaminya dengan baca banyak buku-buku referensi dan juga selain itu mendiskusikannya. Selamat bekerja, selamat belajar, selamat mengembangkan ilmu. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Anda. Haleluya. Amin.